Penolakan tambang biji besi, masyarakat hanya penonton. Kami dari masyarakat selalu Penolakan tambang biji besi dengan berbagai aktivitas eksplorasi di Nagari Air Bangis yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat nelayan tradisional Air Bangis masih terus dilakukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mailizar, salah seorang tokoh adat Air Bangis yang juga sebagai anggota DPRD Pasaman Barat. Sebagai pertimbangan dari berbagai butir penolakan tersebut, masyarakat berharap agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan instansi terkait lainnya, khususnya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, mau dan dapat mendengarkan harapan serta keresahan mereka. Sebelumnya, menurut penuturan mereka, pihaknya melalui beberapa tokoh masyarakat Air Bangis telah mencoba melakukan usaha pertemuan dan negosiasi, namun pihak perusahaan tidak memberikan jawaban apapun atas permintaan mereka, bahkan informasi terputus. Demikian juga sebelumnya, pemerintah pernah berjanji akan memanggil semua pihak karena konsesi berada di wilayah mereka dan merencanakan tata ruang dan tata wilayahnya yang diperuntukkan untuk tambang dengan mengedepankan asas manfaat perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Menurut masyarakat nelayan Air Bangis, bila keresahan dan penolakan ini tidak disikapi oleh pihak-pihak terkait, maka beberapa waktu ke depan, ribuan masyarakat nelayan Air Bangis akan melakukan aksi protes dan menggalang perlawanan langsung ke lokasi pelabuhan tambang di Teluk Tapang. Bahkan dalam waktu dekat, rencananya masyarakat nelayan Air Bangis akan mengajak Walhi Sumbar dan Pasaman Barat untuk mendesak pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar segera menyikapi langkah ini dengan mensosialisasikan dan menerbitkan MOU maupun payung hukum yang jelas hingga berbagai langkah strategis guna meningkatkan perlindungan dan penyelamatan ruang hidup, kehidupan ekonomi masyarakat terjamin ke depannya. kalau TV nggak boleh masuk rokok. Karena adanya tambang biji besi yang mencemari air laut, bagaimana tanggapan dari Bapak sebagai tokoh masyarakat dan apa harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan kami ke depannya selaku masyarakat Air Bangis, tentu kalau dengan keberadaan tambang JBS ini jelas saja pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Namun kami dari pihak masyarakat, kalau dapat masyarakat kami di Air Bangis jangan sampai dirugikan, karena limbah tambang ini tetap akan mencemari laut kami nantinya. Itu yang kami khawatir. Sementara kami nelayan kecil, masyarakat kami yang nelayan kecil itu jelas akan menerima dampaknya nantinya. Jadi sehingga kami harapkan ke depan baik pemerintah yang berkompeten di bidang ini tolong diawasi, tolong dijaga mengenai masalah hamdalnya atau bagaimana, ini udah selesai apa belum. Jadi sehingga nanti ada pengawasan, alhasil nanti dampak dari limbah ini tidak kami terima. Nah ini. Nah, kemudian masalah tenaga kerja, mulai saja tenaga kerja kami yang masyarakat Air Bangis tidak ada yang diterima, bahkan yang dipasok dari luar semua, dari luar daerah Pasaman Barat. Itu kan sangat naif sekali buat kami. Apakah masyarakat kami mau jadi penonton kami di Air Bangis? Kami tidak ingin yang kayak gitu. Jadi saya harap bagi pemerintah yang berkompeten di bidang ini tolong diselesaikan. Suara masyarakat kami ini tolong didengar, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai kami masyarakat nelayan yang dirugikan. Kami tidak mau masyarakat Air Bangis jadi penonton kami di negeri sendiri. Nah, itulah sehingga nanti ini bisa terrealisasi dengan baik, dan juga tolong transparan sedikit. Baik masyarakat atau tokoh kami yang dari Air Bangis, tolong transparan, tolong sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana mengenai feedbacknya dari keuntungan yang akan kita dapat dari tambang yang telah ada di negara Air Bangis ini. Ini sangat penting sekali. Karena ini perlu kejelasan. Jangan sampai hendaknya dampaknya yang dapat nantinya. Nah ini. Jadi itulah harapan kami. Semoga bagi yang berkompeten di sini, ini nanti
tolong disosialisasikan kepada masyarakat dengan transparan bagaimana kompensasi untuk negara Air Bangis. Ini perlu kejelasan dari kami masyarakat Air Bangis. Siapa namanya Pak? Pak Samlidar. Lidar. Tambang biji-biji yang ada di kampung kami ini, kami sangat mengharapkan sekali masyarakat bagi yang berwenang, termasuk pemerintah itu pedulikan atau mengontrol mengawasi yang ada. Kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah yang berwenang. Kemudian untuk tenaga kerjanya, sesuai dengan yang kita ketahui bahwasanya itu masyarakat di sekitarnya itu skala prioritas dan itu harus dituntaskan sama sekali. Ini malah kedengarannya tenaga yang ada mau diberhentikan atau sudah diberhentikan. Sementara tenaga yang di luar itu banyak yang direkrut. Itu rasa keadilan kami tolong diperhatikan. Kami mengimbau kepada pemerintah setempat untuk mempedulikan masyarakatnya. Terlebih dengan adanya limbah ini sangat merugikan masyarakat. Jadi maka dari itu kami mengharapkan sekali masyarakat sangat peduli. Kalau masyarakat nanti kalau pemerintah tidak mempedulikan ini, jangan salahkan masyarakat untuk bergerak sendiri. Terima kasih. Saya Pulabi. Apa saja keluhan masyarakat Pak terkait adanya tambang biji besi yang mempengaruhi air laut? Ya, pertama kan masyarakat Air Bangis kan nggak dilibatkan ke tambang itu kan. Kedua, limbah-limbah pabrik tambang itu kan merusak laut itu. Dan laut kan payah kan, jadinya. Ya harapan pemerintah yang turun tangan kan untuk melakukan ini kan, mengenai yang melaut ini. Banyak yang ini kan dirugikan. Untuk penghasilan apanya Pak? Merosotnya perkiraan berapa persen Pak? Kira-kira 30-70% lah merosot hasil laut itu gara-gara limbah tadi itu. Bapak sebagai apa sih Pak? Kalau sekarang kalau masalah persentase kita tidak bisa memperkirakan persentasinya, tapi saya rasa ada 50%. Menurut teman kami ini adalah 50% penurunannya. Jadi sangat drastis. Jadi hal ini sangat dirasakan betul oleh masyarakat nelayan tradisional. Kalau kita berbicara masalah hasil tangkapan masyarakat nelayan, itu tergantung rezeki lah. Tapi biasanya kalau udah cuaca yang kayak gini nih, ikan itu masuk, jadi nelayan ini disinilah saatnya mereka bisa dikatakan masa panennya kalau dibilang kepada daerah daratnya. Jadi cuaca kayak gini itu adalah memberikan tren positif kepada masyarakat nelayan ini, karena kita melaut tidak perlu jauh, ikan itu sendiri yang datang ke dalam teluk kita ini. Ini sebelumnya masalah hasil tangkapan nelayan tradisional ini kami sampaikan kepada rekan-rekan awak media bahwasanya masyarakat nelayan tradisional menduga karena adanya tumpukan material biji besi yang ditumpuk di dekat pelabuhan Teluk Tapang, itu ada imbasnya air hujan itu yang jatuh kepada tumpukan material mereka itu, jadi mengalir ke laut. Jadi selama ini masalah tangkapan nelayan ini bahwasanya kalau cuacanya seperti ini, yaitu ada hujan, badai, biasanya ikan gembung kayak gembung itu dan gagu itu bisa masuk ke dalam teluk Air Bangis ini. Tapi selama ada tumpukan biji besi
material biji besi yang ada di dekat pelabuhan itu, yaitu di pinggir pantai itu. Jadi ikan-ikan yang biasanya masuk ke dalam Teluk Air Bangis ini sekarang tidak ada lagi. Ikan itu adanya cuma di luar lokasi Teluk Air Bangis ini. Jadi dugaan masyarakat nelayan tradisional inilah, karena adanya tumpukan inilah ikan itu tidak masuk. Yang pertama. Yang kedua, bahasanya menurut pandangan kami sebagai nelayan tradisional, bahasanya itu dan kami dengar dari pihak perusahaan, bahasanya itu izin-izin daripada perusahaan biji besi itu cuma sekedar eksploitasi. Tapi sekarang toh perusahaan sudah mengadakan produksi dan bahkan mereka menumpuk material itu ke pinggir pantai. Jadi bagaimana ini sebenarnya yang terjadi di negeri kita Air Bangis ini? Seharusnya adanya perusahaan itu menambah income kepada masyarakat tradisional. Tapi kenyataan yang kami rasakan saat ini, bahasanya perusahaan itu tidak memberikan tren positif kepada masyarakat nelayan tradisional. Artinya apa? Kami sebagai masyarakat nelayan tradisional ini menolak adanya perusahaan biji besi adanya di negari kami ini. Bawah melalui darat semuanya. Kalau melalui laut itu akan berdampak kepada nelayan tradisional. Jadi semoga hendaknya kepada instansi yang terkait, kami berharap sekali untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat nelayan tradisional di Air Bangis ini. Kenapa sampai penangkapan nelayan bisa berkurang, Pak? Ya, kalau menurut informasi dari nelayan tersebut, ya sangat berdampak sekali kepada penghasilan nelayan, yaitu dengan adanya campuran ataupun biji besi yang tercampur kepada air laut di tepi pantai, dan sangat berdampak sekali kata para nelayan tersebut. Lokasinya di Teluk Tapang, pelabuhan Teluk Tapang, lokasi biji besi tersebut. Itulah yang membuat para nelayan kita yang meresahkan dengan kehadiran usaha biji besi tersebut. Aku baca sampai promo. Dia cetak dia pakai dia TV itu harus lagi sampel harus di lokasi ya. Di lokasi. Kalau bisa masuk semua. Bisa. Kalau ini hanya sekedar penyampaian berita awal. Aksi harus di lokasi. Kalau ini kan nggak begitu ditanggap, tapi paling tidak berita sekedar berita. Jadi kalau udah di lokasi itu bisa menjadi berita nasional. Jadi apalah? Oh, Pak, ini pucuk adat kami, Pak. Nanti diminta. Terima kasih. Ben. Sama sekali, baiklah saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua adat atau nenek mama sebagai gelar dari pusaka dari mama, yaitu Datuk Raja Sempono. Begitu juga jabatan saya sebagai anggota DPRD fraksi Gerindra di Pasaman Barat, khususnya Dapil 4 Kecamatan Sungai Bermas, mengharapkan kepada PT GMK juga pemerintah daerah
dan paling bawahnya pemerintah negari, kecamatan dan negari, agar ini tolong disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, karena efek nanti yang akan diakibatkan oleh GMK ini, tambang biji besi ini adalah pertama sekali efeknya di laut, berarti nelayan kami yang akan menerima efeknya. Jadi justru itu saya selaku orang tua adat nenek mama di Air Bangis meminta kepada GMK untuk sosialisasi kepada masyarakat Air Bangis, khususnya Kecamatan Sungai Bermas, agar mereka turun ke bawah sosialisasi agar jelas semuanya. Dan begitu juga saya selaku pernah bersama GMK, yaitu direkturnya Pak Tatwa, dan kepercayaan di sini di Sumbar ini adalah Bambang. Saya selaku nenek mama di sini dibawa kerjasama oleh mereka, dan begitu juga sebagai nenek mama saya sering melakukan komunikasi sama GMK atau Pak Tatwa sama Bambang untuk sosialisasi kepada adat kan, tapi mereka tidak mau, tidak pernah mengindahkan apa yang saya inginkan untuk mensosialisasikan perusahaan mereka, karena mereka berada di negara kita. Jadi harapan kami, bukan harapan saya, harapan masyarakat, anak cucu kemenakan, seluruh nenek mama yang berada 14 nenek mama di Kenegaran Air Bangis ini mengharapkan ada perhatian mereka untuk anak nagari ini. Itulah harapan kami sebagai nenek mama juga anggota DPRD dari fraksi Gerindra, agar ini setelah didengar oleh perusahaan nanti, apa yang kita bicarakan di sini di pinggir pantai Air Bangis Kampung Padang Selatan ini, di kejorongan Kampung Padang Selatan ini, Zulnasti dari Pasaman Barat melaporkan. Tolong diperhatikan.